wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nopitasari dari kelas MN 22K. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapital struktur. Apa sih yang dimaksud kapital struktur itu? Kapital struktur yaitu modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham, preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Nah, sementara itu menurut ahli keuangan menyatakan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari efek utang ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, kapital struktur adalah penimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang selanjutnya ada fungsi untuk perusahaan, yaitu yang pertama memaksimalkan pengembalian, yang kedua mengurangi risiko finansial, yang ketiga meminimalkan biaya modal, yang keempat mengoptimalkan pemanfaatan dana, yang kelima membantu perencanaan pajak perusahaan, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh solvabilitas, yang kedelapan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, kapital struktur terdiri dari apa saja sih? Nah, yang pertama struktur aktiva, yaitu penimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Lalu ada pula menurut Syamsuddin bahwa struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap-tiap komponen. Nah, yang kedua ada growth opportunity, yaitu peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun, menurut Kartini dan Arianto adalah perubahan total aktivitas yang memiliki perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi pada hal-hal menguntungkan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya lebih besar. Yang keempat ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal lebih banyak, artinya perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Nah, yang kelima ada bisnis risiko. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada pengguna aset atau dana perusahaan. Selanjutnya ada leverage. Leverage adalah cara lain yang lebih menunjuk pada utang. Di dalam dunia bisnis, leverage sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk pembiayaan pembeli peralatan dan aset lainnya. Leverage adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya ada leverage ratio, adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset. Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki. Ada jenis-jenis leverage. Yang pertama, leverage keuangan, yaitu suatu modal yang digunakan manajer keuangan untuk memaksimalkan return dari para pemilik saham ekuitas. Yang kedua, leverage operasional, yaitu menunjukkan
kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap. Yang ketiga, leverage gabungan, yaitu pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena terdapat biaya tetap. Nah, ada rumus leverage. Yang pertama, debt to asset ratio. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio. Yang ketiga ada debt to capital ratio. Yang keempat ada time interest ratio, cakupan bunga. Yang kelima tangible asset debt coverage. Nah, itu adalah ada manfaat leverage. Yang pertama, manfaat leverage. Menghitung leverage memang sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Perhitungan ini memiliki beberapa manfaat yang akan dirasakan perusahaan. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menilai dan melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang kedua, mengetahui kedudukan perusahaan atas kewajiban ke pihak kreditor. Yang ketiga, menilai besarnya pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Yang keempat, dapat melihat besaran nilai aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, melihat dan mengukur seberapa besar porsi dari modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang oleh perusahaan. Yang keenam, mengetahui keseimbangan antara nilai aset seperti aktiva tetap dengan modal. Yang terakhir ada dapat mengetahui total dan atau modal pinjaman yang dalam waktu dekat akan jatuh tempo. Sekian dari saya penjelasan tentang capital structure. Selebihnya, terima kasih.